Kembali lagi bersama gua di channel FG Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor di Infinity Design, aplikasi yang berbasic vektor ya guys. Nah, kali ini gua akan melanjutkan dari tutorial yang kemarin. Di sini tinggal bagian coloringnya aja, karena untuk proses coloring yang warna dasar udah ada di video yang kemarin. Jadi ini tinggal lanjutan ke next bagian shadingnya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya. Kalau untuk setiap layernya itu ada beberapa macam. Pertama untuk body, untuk ban, untuk lampu dan lain-lain. Nah, seperti ini yang gua contohkan nih. Udah bagian body udah terpisah, bagian ban dan aksesoris lainnya juga udah terpisah. Dan untuk di bagian kaca sekaligus bannya itu belum dipisahin. Caranya sama seperti yang kemarin, tinggal di select all, select line artnya, kemudian copy dan juga paste. Hasil pastean pasti ada di atas, tinggal kalian select aja, kemudian select all, select line artnya dan delete. Itu berguna untuk menghapus bagian yang sudah kalian isi. Kalau masih belum paham, tonton aja video yang kemarin, karena di sana udah banyak sekali penjelasannya tentang cara fill tools atau di bagian coloring yang lumayan cepat. Nah, kita akan langsung saja lanjut ke bagian shading ya. Nah, untuk bagian shading seperti biasa, kalian bisa pilih tools, kemudian setelah toolsnya terbuka, pilih yang namanya pena. Ya, gunakan tools pena. Kemudian untuk kuasnya seperti biasa, kalau kuas ya pakainya lasso. Jadi kalau untuk coloring itu menggunakan yang namanya lasso. Kalian bisa cari aja. Nah, ini kan lasso, ada ballpoint, ada lasso. Kliknya yang lasso kalau ballpoint untuk di bagian line art. Nah, untuk di bagian lasso ini kalau di apa ya namanya? Yang ada cuma di Infinity Design kayaknya untuk kalau tools lasso, karena itu membuat garis sekaligus mewarnain gitu. Nah, di sini gua langsung pakai warna, ambil warna dasar dulu buat shading, kemudian tinggal turunkan aja. Nah, caranya seperti ini nih. Turunkan dikit-dikit dan sesuaikan. Gak apa-apa. Cari satu warna dulu, kemudian kalian tempelkan ke bagian yang akan kalian shading. Yang akan kalian warnai lah. Warnai dengan warna gelap atau shading atau efek-efek bayangan lah, biasanya seperti itu. Nah, di sini gua langsung pakaikan dulu ke satu tempat. Tinggal kalian tap-tapkan saja. Ini pasti warnanya gelap karena berbeda dari warna yang lain. Nah, ini warna bagian shadingnya. Kemudian kalau udah tinggal segmen aja. Klik tools, di sana cari ada yang namanya segmen. Nah, tinggal klik seperti itu. Kemudian matikan dulu tools segmennya dan klik tools edit. Edit dulu warnanya dan ambil warna dasar. Setelah ambil warna dasar, kalian tinggal editing warna sedikit-sedikit. Nah, kalian disinilah untuk penyesuaian warna. Nah, untuk warna biru itu harus digeser juga di bagian bawahnya, agak ke warna biru-biru gitulah. Pokoknya jangan sampai main di satu warna aja, di satu arah. Apalagi kalau mobilnya berwarna biru, ini kayaknya biru Tosca atau apa ya. Ya pokoknya Cayenne atau ya pokoknya warna biru inilah. Kalau biru ini kalian tinggal ambil warna dasar dan geser-geser dikit. Kalau udah sesuai ya tinggal langsung lanjut. Kalau misalkan menurut kalian belum sesuai ya tinggal edit kembali aja warnanya. Kebetulan di sini udah sesuai. Menurut gua ini udah sesuai. Tinggal kalian tracing aja. Karena selera orang-orang itu kan berbeda-beda. Ada yang menurut orang tersebut belum pas, ada yang menurut orang tersebut bagus banget. Ya, seperti itulah. Setiap orang punya selera masing-masing dalam hal warna. Di sini gua langsung terapkan ke seluruh bagian. Kalau misalkan kurang lambat ya kalian tinggal perlambat aja, karena ada tools tonton yang memperlambat videonya seperti itu. Kita akan langsung next ke step selanjutnya di bagian shading yang kedua. Nah, kenapa ada shading yang kedua? Karena kalau cuma satu shading itu berasa kurang greget gitu, kurang timbul si warnanya atau si objeknya itu jadi kurang begitu 3D.
Nah, kalau kalian misalkan udah cukup sama satu warna ya gak apa-apa. Tapi di sini gua biasanya kalau untuk shading itu minimal 2 warna lah. Supaya si objek lebih kelihatan timbulnya dan setiap part-partnya juga lebih bagus dan lebih jelas lah. Intinya lebih memperjelas di bagian si bodi mobil tersebut. Kalau untuk shading satu warna itu beda lagi ceritanya, karena harus disesuaikan juga dengan shading yang lainnya atau harus menyesuaikan dengan bentuk si bodi. Nah, di sini untuk cara shading kedua juga menggunakan cara yang sama ya. Ambil dari warna shading 2. Ingat ya, kalau untuk shading kedua itu ambil dari warna shading yang sudah ada atau shading pertama tadi. Jangan ambil dari warna dasar supaya lebih gampang untuk pendekatan warnanya. Nah, di sini gue juga menggunakan cara yang seperti itu. Ambil dari warna shading pertama yang tadi sudah diambil, yang sudah diterapkan di seluruh bagian, baru disesuaikan seperti itu ya. Jadi ingat, kalau kalian mau shading pertama berarti ambil dari warna dasar. Kalau untuk shading kedua ambil dari shading pertama. Seperti itu, ambil dari warna shading yang pertama. Pokoknya selalu berurutan lah. Jadi kalau diurutkan itu warna dasar, shading 1, shading 2. Untuk ambil shading 1 ambil dari dasar, untuk shading 2 ambil dari shading 1. Itu kuncinya hanya di sana aja. Tapi kalau misal mobilnya berwarna putih ya beda lagi ceritanya lah. Dan kebetulan untuk di bagian shading yang kedua hanya di beberapa titik saja. Langsung lanjut ke bagian highlight. Nah, untuk di bagian highlight ini kalian ambil dari warna dasar, tinggal naikkan dikit. Nah, ini highlight untuk lapisan yang pertama. Nah, kalian sesuaikan dulu. Kalau misal udah sesuai tinggal tracingkan, kalau misal belum sesuai bisa diedit lagi. Ya seperti itulah, di dunia perdesainan masih ada yang namanya revisi warna. Pertama, revisi warna dari diri kita sendiri. Kedua, revisi warna dari klien, karena jarang banget ada orang yang langsung srek. Ya meskipun ada beberapa orang juga yang langsung, oh ini udah bagus nih, gak usah diedit lagi. Ada juga, malah banyak juga. Tapi tergantung dari selera masing-masing. Itu kembali lagi ke selera, karena setiap desain itu jarang banget orang yang langsung klop gitu. Misalkan ada ya bagian hal-hal kecil pun ada yang diperhatiin kalau orangnya yang perfeksionis banget. Nah, untuk caranya seperti tadi aja, kalian sesuaikan. Kalau misalkan udah sesuai, nah di sini belum penyesuaian di bagian warna ya, masih di tracing di bagian body. Nah, untuk bagian body tinggal tracing aja ke seluruh bagian yang pas warnanya atau yang bagian terang, tinggal kalian tracing seperti itu. Kemudian kalau ada stiker nih, di sini ada tulisan GT3RS. Itu nggak perlu pusing-pusing banget karena itu bisa masuk ke bagian finishing. Karena kebetulan di wilayah atau di tempat yang bawah yang terkena cahaya, dan juga untuk stikernya itu berwarna hitam, jadi gak terlalu kelihatan lah. Meskipun gak dipakein shading, gak dipakein highlight juga gak terlalu kelihatan. Malahan gak perlu banget lah. Nah, di sini untuk penyesuaian warna sama seperti di bagian shading tadi, yaitu kalian tinggal sesuaikan saja sampai warnanya benar-benar pas. Kalau misal belum pas, tinggal klik tools edit, kemudian geser-geser sitik-sitik atau sedikit-sedikit lah. Kalau misal udah bagian yang sisa-sisanya tinggal kalian segmen-segmen aja. Nah, di sini kebetulan warnanya terlalu ke toska-toskaan atau biru toska, ya kalian tinggal edit ulang, ambil dari warna dasar dan naikin lagi. Cukup seperti itu saja kalau untuk di bagian shading. Itu bukan shading sih, untuk bagian highlight. Pokoknya untuk step by stepnya highlight sama kayak shading, ambil patokannya dari warna dasar. Itu berguna ke bagian keseluruhan. Nah, di sini untuk bagian highlightnya kalian sesuaikan dengan mobil apa yang sedang kalian gambar, dan udah ada modifikasi bagian apa saja sih. Misalkan udah ada body kit dan lain-lain, itu penyesuaian juga.
karena tidak semua mobil itu body kitnya sama atau menggunakan body kit yang serupa. Itu jarang, kecuali yang full original mungkin itu sama. Nah, di sini lanjut ke bagian highlight yang kedua atau highlight lapisan yang kedua. Apa gunanya sih highlight lapisan yang kedua? Yaitu untuk memperjelas si bentuk objek. Jadi lebih memperjelas lah, misalkan bagian lekukannya ada yang menonjol, ada yang flat. Kalau yang flat berarti gak usah, kalau yang ada yang menonjol kalian tinggal tracingkan saja. Nah, seperti ini caranya, tinggal segmen juga. Kemudian tinggal penyesuaian warna. Nah, pokoknya kalau warna itu pasti penyesuaian terus ya, karena jarang banget yang langsung klop, kecuali kalau kalian sudah memakai palet, itu pasti udah klop. Kayak misalkan vektor wajah itu pasti udah langsung klop, karena biasanya kalau vektor wajah masing-masing orang sudah mempunyai yang namanya palet. Nah, di sini udah cukup bagus. Kalau mau detailin lagi atau detailing si bagian body, kalian tinggal gunakan aja highlight satu warna lagi. Kalau enggak ya mainin di salah satu lapisan highlight yang udah kalian buat. Misalkan biar lebih timbul berarti warnanya kurang cerah. Kalau terlalu timbul, terlalu numpang warnanya berarti kurang turun dikit. Nah, ini yang disebut dengan cara shading dan juga highlight untuk di vektor mobil. Kalau kalian masih belum paham, tinggal kalian tulis saja di kolom komentar bagian mana yang belum paham, dan akan gua coba jelasin. Nah, langsung ke bagian stiker. Ini yang dibilang stikernya warna hitam dan bagiannya atau posisinya pas di bagian shading. Jadi kalian gak usah pusing-pusing untuk memberi efek yang namanya highlight di bagian stiker. Ya, meskipun caranya simpel, tinggal kalian gunakan warna putih dan opasitasnya di angka 10-an. Ya, cukup seperti itu sajalah. Dan juga udah ada tutorial yang di video-video sebelumnya bagaimana cara highlight untuk mobil yang berstiker atau yang banyak stiker, misalkan kayak mobil balap dan lain-lain. Nah, kalian tinggal tonton aja dan cari aja, karena di video gue full dengan tutorial vektor. Ada vektor hewan, vektor wajah, vektor mobil, banyak juga. Kemudian setelah bagian body selesai, lanjut ke bagian velg dan aksesoris lainnya. Di sini untuk bagian bumper pinggirannya kebetulan warnanya dark atau warna gelap. Nah, kalian bisa menyesuaikan. Kalau warna dark itu gak perlu yang namanya shading, kecuali di bagian velg itu perlu banget. Nah, kalau untuk di bagian bumper atau body kit lainnya itu gak perlu. Kalau udah dark, tinggal kalian tambahkan yang namanya highlight. Nah, ini untuk proses highlightnya di bagian bumper dan bagian part lainnya. Sebenarnya kalian bisa gunakan cara yang mana aja lah. Misalkan cara kayak shading di bagian body ya gak apa-apa. Ya, sebenarnya caranya gitu-gitu aja lah. Tinggal pinter-pinter kalian dan tergantung dari selera edit kalian. Oke, kita next ke bagian velg. Untuk bagian velg itu ambil aja dari tadi yang warna body, karena warna body dan juga velg itu satu alur atau satu warna. Jadi kalian tidak usah pusing-pusing. Nah, itu di situ poin pentingnya, karena mobil kalau terlalu banyak warna, kalau gue sendiri sih gak terlalu suka ya. Tapi kalau kalian ya nggak tahu juga, karena setiap orang kan berbeda selera. Nah, di sini untuk bagian velg udah gua kasih tahu tadi, ambil dari warna body yang kalian gambar. Tinggal kalian tracing untuk velg yang kelihatan, misalkan kelihatan cuma depan aja ya berarti cuma depannya aja. Kalau kelihatan depan belakang ya depan belakang, seperti itu. Kemudian kalian tinggal
tracingkan saja ke seluruh bagian yang warnanya kebetulan menurut kalian misalkan sama nih. Ini gua juga menggunakan yang namanya filling. Nah, kalau misalkan udah beres, next ke highlight yang kedua. Itu highlight ya bisa disebutnya. Untuk warna terang itu highlight. Nah, kalian tinggal tracingkan juga ke bagian keseluruhannya. Ini untuk bagian velgnya dulu, karena untuk bagian body itu highlightnya gak seberapa rumit dibanding bagian velg. Kalau bagian velg itu rumitnya minta ampun. Jadi kalian juga harus bisa memilih bagian mana sih yang paling ribet. Nah, itu sangat penting untuk di bagian desain, karena biasanya kalau kita kerjain dulu yang mudah, kalau kita mau ngerjain yang susah itu malas. Jadi usahakan kerjain dulu bagian yang paling rumit atau yang paling susah menurut kalian. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau untuk di bagian velg itu perlu yang namanya shading. Nah, untuk shading tersebut ambil aja dari warna line art. Sebenarnya nggak perlu amat, tapi di sini gue biar menampilkan si velg, karena seni di modifikasi mobil itu biasanya di velg, kalau enggak di mesin. Kalau di mesin mungkin hanya beberapa orang yang dengan keperluan masing-masing lah. Kalau velg biasanya orang-orang pada suka nih, gua mau editing velg dan lain-lain, mau modif velg dan lain-lain. Nah, itu yang biasanya gua tonjolkan di editing gua. Jadi biasanya velg itu yang paling berpengaruh. Kemudian supaya lebih menonjolkan juga si bagian rem ini nih, atau si kampas rem kalau nggak salah, bukan kampas rem, kalipernya, atau ya si kalipernya ini biar lebih menonjol, karena warnanya gold lebih menonjol dari yang lainnya. Karena bodi warna biru, kemudian velg warna hitam, kaliper warna emas, itu harus ditonjolkan juga. Tetapi tidak perlu detail juga sih kalau untuk bagian si kalipernya, karena kita yang tonjolkan itu bagian velg misalkan. Nah, kalau untuk bagian rem kan gak terlalu kelihatan juga. Kemudian untuk bagian body di highlight yang kedua itu kalian bisa ambil saja dari warna velg. Di sini gue coba improve dikit di bagian shading body dengan warna yang berbeda dengan velg di bagian highlightnya, tetapi berasa kurang bagus lah. Jadi gua putuskan untuk ambil aja dari warna velg. Kebetulan warna udah tersedia dan lebih memudahkan. Terkecuali kalau kalian udah menggunakan yang namanya palet, itu kalian tinggal tap-tap aja. Karena kalau udah main palet ya lebih memudahkan dalam pengambilan si warna. Berbeda dengan yang namanya metode bisa disebutnya airdrop lah. Jadi pengambilan warna secara langsung dari si objek yang kita gambar. Nah, next ke bagian lampu. Untuk bagian lampu di sini gua ambil dari warna dasar yang pertengahan lah, gak terlalu gelap, gak terlalu terang juga. Dan untuk lampu itu sebenarnya menyesuaikan dengan si foto, karena lampu itu kan gak semuanya sama. Kemudian ada juga modifikasi di bagian lampu, mau dibikin kayak RGB dan lain-lain itu bisa. Dan di sini perlu yang namanya shading. Untuk shading tersebut kebetulan di bentuk lampunya itu bentuk lingkaran. Jadi gua gunakan tools yang namanya ellipse tools atau tools lingkaran. Kemudian tinggal dipaskan saja dengan bentuk yang udah ada atau disesuaikan lah. Nah, setelah bagian shading, balik lagi ke warna dasar, ambil lagi warna dasar, kemudian tracingkan di bagian lampu yang tengahnya itu yang sudah ada, supaya lebih membentuk si lampunya itu. Nah, itu aja adalah tujuan yang biasanya gue terapkan. Dan kalau anak desain itu biasanya tahu gimana sih cara mempercepat pekerjaan itu. Jadi ya kalian pintar-pintar ngerangkum atau menggunakan tools yang sedemikian banyak itu dengan baik, memanfaatkan tools dan memanfaatkan waktu juga biar tidak terlalu lama proses pengerjaannya. Nah, di sini gue langsung ke proses yang namanya highlight. Untuk highlight kalian ambil dari warna dasar, naikin dikit. Kalau misalkan ada bagian yang ketutup, tinggal gunakan select tools.
Nah, di sini penyesuaian warna, gua gunakan yang namanya select tools, select warna highlight itu, kemudian warna dasar dan pindahkan ke belakang. Cukup gunakan tools yang seperti itu. Kalau main di CorelDRAW itu lebih mudah lagi karena apa ya, bisa menggunakan tool segmen dengan beberapa kali. Meskipun di Infinity Design juga sama bisa menggunakan tools itu, tapi kalau gua sih orangnya itu agak-agak ribetan, jadi lebih mending gunakan tool segmen aja dibanding harus gabungkan, karena itu kan kalau mau digabungkan dua segmen itu harus diduplikat dulu salah satunya. Jadi ya udahlah, gunakan tools yang lebih ringan aja. Untuk efek dari si mika lampu itu gunakan saja warna putih. Untuk opasitasnya gunakan ukuran 20. Dan caranya udah tadi gua di slow motion ya. Jadi gunakan tools yang namanya duplikat warna dasar, edit ke warna putih, opasitasnya turunkan ke 10. Kemudian untuk menambah efek dari si mika lampu tadi, duplikat aja. Warna yang sudah kalian edit menjadi putih itu, dan opasitasnya tidak usah digeser-geser lah. Tapi tergantung kebutuhan juga, kalau misalkan lebih banyak masuk cahaya matahari atau lebih banyak highlight, berarti opasitasnya tinggal dinaikin aja, atau tinggal kalian duplikat aja. Untuk sisanya tinggal kalian segmen. Nah, jadi cukup seperti saja untuk di bagian lampu. Kemudian kalau di bagian lampu udah beres, nah kalian tinggal proses di bagian ban, kemudian di bagian kaca. Untuk di bagian ban sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau kalian mau pakai highlight ataupun enggak itu tidak terlalu penting, tapi di sini gua biasanya menggunakan highlight satu warna aja yang lebih menonjolkan si bagian bannya itu. Nah, misalkan seperti ini. Untuk warna kalian bisa ambil dari warna body yang tadi, atau kalian bisa improve sedikit supaya ada lah bedanya dari ban dan juga body. Bisa improve kayak gitu ataupun bisa ngikutin, nggak apa-apa. Kemudian kalau udah di bagian ban, lanjut ke bagian kaca. Untuk bagian kaca gunakan aja warna putih untuk highlightnya. Nah, perlu kalian ketahui juga kalau untuk di bagian kaca itu biasanya gua tetap menggunakan pen tools. Untuk sisanya di segmen seperti ini. Nah, kalau udah di segmen pastikan terpisah antara objek yang putih yang itu tadi yang udah dibikin, pastikan terpisah. Cara gabungkannya tinggal gunakan select tools. Ada tuh di kanan, di kiri, di bawah kuas itu ada yang namanya select tools. Nih gua tunjukin. Ini namanya select tools. Kemudian setelah diklik select tools, ada bagian di bawah yang namanya gabungkan. Di select dulu bagian yang mau kalian gabungkan, ya tentunya warna putih tadi. Klik gabungkan. Setelah kalian digabungkan ada anakan tools lagi. Pilih yang urutan kedua tadi yang udah gua panahin. Kemudian tinggal centang aja dan kalian klik yang namanya gradient. Dan salah satunya kalian edit opasitasnya menjadi 0. Nah, di sini kebetulan warna dasarnya hitam, jadi untuk warna hitamnya gua opasitasnya di-nolkan atau dibikin tanpa warna sama sekali lah. Jadi gradasi antara warna putih dan yang gak ada warnanya. Itu warna apapun kalau opasitasnya diturunin gak bakalan ada warnanya itu. Jadi itu untuk finishing di bagian kaca, karena untuk bagian kaca itu bagian yang paling mudah. Dan kalau untuk efek dari si bayangan mobil itu mau pakai mau enggak itu terserah kalian. Kalau orderannya kalau customer kalian itu minta dibikinkan untuk bayangannya, kalian tinggal bikin aja. Dan thank you buat yang sudah menonton, jangan lupa like, comment dan juga subscribe. See you di next tutorial.